Bayangkan kau adalah seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengangkat orang lain. Dia memberikan kekuatannya, kesempatannya, segalanya kepada orang-orang yang paling dia percayai. Namun tepat ketika dia akan mencapai puncak terbesar dalam hidupnya, 9 permaisuri yang sama, yang untuknya dia telah mengorbankan segalanya, bekerja sama, mengkhianatinya, dan membiarkannya mati. Namun, takdir memberinya kesempatan kedua. Dia tidak mati. Dia beregresi dan kembali ke masa lalu, dan bukan hanya dia, 9 permaisuri itu juga kembali dengan semua ingatan mereka. Tapi kali ini, ceritanya bukan tentang bertahan hidup. Kali ini, pertanyaannya hanya satu. Tanpa bantuanku, seberapa jauh kalian semua bisa bangkit? Di bab 1, kita diperlihatkan pemandangan puncak yang terletak di puncak tertinggi dari 9 langit. Kehijauan menyebar ke segala arah, gunung-gunung yang bersinar berkilauan, dan energi spiritual melayang di langit, mengangkat tempat ini ke tingkat yang sama sekali berbeda. Atmosfernya begitu tenang dan indah, sehingga terasa seolah-olah tanah ini tidak pernah ditakdirkan untuk manusia biasa. Di dekat gerbang besar sebuah sekte mewah yang berdiri di puncak ini, seorang pria tua mengumumkan dengan lantang bahwa hari ini yang mulia, 9 kehidupan kita, akan membuktikan daonya dan mencapai tingkat bijak melalui kenaikan. Dia menyatakan bahwa setelah mencapai tingkat bijak, dia akan mencapai posisinya yang pantas di dalam 9 langit. Ini, katanya, bukan hanya berkah baginya tetapi juga bagi seluruh sekte dan semua orangnya. Pria tua itu melanjutkan bahwa hari ini kalian akan menyaksikan momen yang mungkin tidak akan pernah kalian lihat lagi seumur hidup. Ini akan menjadi pencapaian monumental dan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri akan menjadi keberuntungan terbesar kalian. Lalu dia mengumumkan dengan hormat bahwa kita harus menyambut yang mulia surgawi, 9 kehidupan kita, dan memulai kesengsaraan. Begitu dia selesai berbicara, gerbang sekte yang besar perlahan terbuka, dan tokoh utama kita melangkah keluar bersama para ratunya. Cara berjalannya, ekspresinya, dan seluruh auranya terasa begitu stabil dan kuat sehingga kerumunan di sekitarnya secara otomatis terdiam. Jujur saja, pada pandangan pertama, kehadirannya tidak terasa buruk sama sekali. Sebaliknya, itu menciptakan jenis tekanan yang berbeda. Tetapi beberapa murid yang berdiri di belakang melihat kemegahan MC mulai membisikkan komentar kasar di antara mereka sendiri. Mendengar ini, para tetua di dekatnya segera menjadi tegas dan memarahi mereka dengan marah, menyuruh mereka untuk tutup mulut dan belajar menghormati senior mereka. Para tetua memperingatkan dengan jelas bahwa jika pikiran pria ini sedikit saja berubah, kekuatannya begitu menakutkan sehingga dia sendiri dapat memusnahkan seluruh klan mereka. Mereka mengingatkan bahwa di masa lalu dia melawan klan Yao sendirian dan bahkan memusnahkan seluruh domain iblis seorang diri. Mendengar ini, wajah para murid menjadi pucat dan keheningan menyebar di mana-mana. Sementara itu, kesengsaraan telah sepenuhnya dimulai. Langit bergemuruh, petir menyambar, dan seluruh area dipenuhi dengan energi kesengsaraan. Tokoh utama kita, tanpa ragu-ragu, berjalan dengan percaya diri lurus ke tengah kesengsaraan, menantangnya secara langsung. Tidak sedetik pun dia menunjukkan rasa takut atau ragu. Semua orang yang menonton tercengang. Lalu tiba-tiba, dari dalam kesengsaraan, sesosok figur tua perlahan muncul. Kehadirannya saja sudah membuat suasana menjadi lebih berat. Melihat ini, bahkan MC pun sempat terkejut karena pemandangan seperti itu jarang disaksikan. Seorang gadis berkata dengan suara gemetar bahwa ini adalah yang mulia surgawi Gujing, salah satu kesengsaraan peringkat teratas yang telah ada selama berabad-abad. Banyak orang menjadi takut, tetapi beberapa tetua masih percaya bahwa yang mulia 9 kehidupan kita tak terkalahkan, dan tidak ada kesengsaraan yang bisa menghentikannya. Dengan tenang, MC bertanya pada Gujing, apakah mereka harus memulai pertempuran? Gujing, dengan wajah datar, menjawab mulai. Pertarungan dimulai. Benturan mereka begitu hebat hingga bahkan ruang mulai terdistorsi. Ledakan bergema, cahaya menyala, dan rasanya seolah-olah langit itu sendiri akan pecah berkeping-keping. Namun anehnya, para permaisuri di belakang MC tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Ekspresi mereka tetap normal. Sebaliknya, mereka berbisik satu sama lain bahwa mereka telah menunggu saat ini sejak lama. Kata-kata mereka tidak mengandung rasa takut tetapi kepercayaan diri yang aneh. Lalu Gujing menggunakan dao waktu. Para tetua menjadi serius dan menjelaskan bahwa karena teknik ini, klon Gujing akan melakukan perjalanan melalui banyak lini masa dan memburu MC di setiap lini masa tersebut. Jika Gujing berhasil bahkan dalam satu lini masa saja, tubuh asli MC di sini akan menderita kerusakan fatal. Ketegangan menyebar kemana-mana. Melihat gerakan ini, wajah salah satu permaisuri berubah aneh, dan aura jahat sepertinya bocor darinya, seolah-olah niat aslinya tidak bisa lagi disembunyikan. Namun MC tetap tenang dan berkata dengan santai bahwa jurus ini memang mengesankan. Lalu dia menambahkan bahwa dia harus meminta maaf karena di setiap lini masa, dia selalu menjadi eksistensi yang tak tertandingi.
Tapi Gujing mengungkapkan bahwa dia telah menghancurkan MC di semua lini masa. Tertawa dingin, dia mengejeknya karena memuji dirinya sendiri dan mengatakan dia telah membunuhnya di setiap era. Mendengar ini, MC merasa seolah-olah jiwanya telah terpukul. Tubuhnya gemetar, kekuatannya memudar, dan dia ambruk ke tanah dengan luka parah, bingung bagaimana ini bisa terjadi. Gujing menjelaskan bahwa meskipun kekuatan MC luar biasa, Gu pemakan Daoyin yang telah berakar di dalam tubuhnya. Itulah mengapa Gujing bisa membunuhnya dengan mudah di setiap lini masa. MC tiba-tiba menyadari kebenarannya dan perlahan berbalik ke arah para permaisurinya. Dia bertanya dengan suara berat, jangan bilang kalian tidak tahu apa-apa tentang ini. Tapi pemandangan di hadapannya sangat mengerikan. Semua permaisuri tertawa terbahak-bahak seolah penderitaannya adalah sebuah lelucon. Terungkap bahwa Gu ini tidak berbentuk dan hanya bisa ditanamkan melalui penyatuan yin-yang. Gujing berkata dengan dingin bahwa hasilnya sudah jelas sejak awal. Dia tahu MC sangat menghargai kesetiaan dan emosi, dan wanita-wanita yang sama yang dia cintai mengkhianatinya. Seorang permaisuri tertawa terbahak-bahak dan berkata tidak pernah ada cinta. Mereka hanya hidup dalam ketakutan karena kekuatannya dan menginginkan kebebasan. Yang lain mengingatkannya akan kehidupan lamanya dan berkata, dia bisa saja hidup normal dan bahagia jika bukan karena dia. Suasananya benar-benar berubah. Para permaisuri mengaktifkan kekuatan mereka untuk membunuhnya, memutarbalikkan semua fakta untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban dan dia sebagai iblis. Pikiran MC hancur berkeping-keping. Amarah dan rasa sakit membara di matanya. Dia meraung bahwa tanpa dirinya, tak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh gelar permaisuri. Dia telah memperlakukan mereka di atas manusia, tidak pernah membayangkan pengkhianatan seperti itu. Saat dia bersiap untuk menyerang mereka, Gujing menyerang dari belakang. MC mengerang bahwa jika dia harus mati, dia akan membawa mereka semua bersamanya. Para permaisuri panik, berteriak bahwa dia meledakkan basis kultivasinya dan akan membunuh semua orang. Gujing menyaksikan dengan dingin dan berkata mengalahkannya saat diracuni adalah kemenangan yang tidak terhormat. Mungkin dia pantas mendapatkan kesempatan lain. Dia menggunakan pusaran waktunya dan menyeret MC dan ke-8 permaisuri ke dalamnya, tersenyum bahwa mereka harus maju ke babak berikutnya bersama-sama. Kemudian Gujing melepaskan teknik pembalikan waktu dan ruang, mengirim jiwa MC dan 8 permaisuri 50 tahun ke masa lalu. Adegan beralih ke masa lalu. MZ, Louis, melihat sekeliling dengan kaget. Semuanya terasa familiar namun berbeda. Di depannya berdiri permaisuri pertamanya, Chuling, yang di masa depan akan menjadi gadis pedang dari 9 langit, tetapi sekarang hanyalah seorang pelayan rendahan. Kepalanya pusing karena regresi. Melihat MC, dia berteriak ketakutan, memanggilnya Tuan Iblis dan bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke masa lalu. Lewis tersenyum sedikit, menyadari bahwa dia juga telah kembali dengan ingatannya. Dia berterima kasih pada Gujing di dalam hatinya atas kesempatan kedua ini. Lalu dengan tenang dia melepas kaus kakinya. Gadis pedang itu bingung. Lewis mengulurkan kakinya dan berkata dengan santai, cuci kakiku. Dia tertegun namun diam-diam mulai mencucinya, tangannya gemetar. Lewis berpikir dia bisa membunuhnya sekarang, tapi kematian bukanlah hukuman yang paling kejam. Dia akan membiarkannya hidup agar dia bisa merasakan kesengsaraan mutlak dari kehidupan tanpanya. Dia memberitahunya dengan tenang bahwa semua ini bukan mimpi. Mereka benar-benar telah kembali ke masa lalu. Dia terkejut dan bertanya, kita semua? Lewis memotong ukapannya atau kampanye dan berkata semuanya nyata. Teknik Gujing membawa mereka kembali, dan dia ingat setiap kata yang diucapkannya hari itu. Keangkuhannya masih ada dan dia bertanya, jadi sekarang bagaimana? Lewis tersenyum dengan kilatan jahat dan hanya mengucapkan satu kata, cukup. Lalu dia menyatakan, kau menginginkan kebebasan, bukan? Mulai saat ini, kau bebas. Lewis berdiri dan membuka laci di dekatnya. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah token dan menunjukkannya kepada sang gadis pedang, berkata, lihat ini baik-baik. Apa itu? Gadis pedang itu menjawab dengan sedikit ragu. Ini adalah lempeng kehidupanku. Sesaat kemudian, Lewis, tanpa ekspresi, membakar lempeng kehidupan itu di sana. Dengan kilatan api singkat, lempeng itu berubah menjadi abu. Lewis berkata dengan nada dingin, nah, lihatlah. Aku sudah membakar lempeng kontraknya. Mulai sekarang, kau benar-benar bebas. Kapanpun kau mau, kau bisa kembali ke kediaman pedang sejatimu. Melihat ini, gadis pedang itu terkejut, namun dia tetap menenangkan diri dan berbicara dengan nada datar. Lewis, kau punya 9 nyawa, namun di kehidupan pertamamu. Mengapa kau memilih untuk menghancurkan diri? Tapi Lewis tidak lagi ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Wajahnya mengeras. Dia berbalik ke arahnya dengan marah dan berkata, urus saja urusanmu sendiri dan enyahlah dari sini. Mendengar ini, gadis pedang itu pun mulai pergi tanpa berhenti. Sambil berjalan pergi, dia berkata dengan suara dingin, baiklah.
Sekarang kita semua telah terlahir kembali. Aku bersumpah kali ini, aku akan memberimu akhir yang benar-benar menyedihkan. Saat berjalan, dia berpikir, Lewis, aku memiliki tubuh pedang bawaan. Jika semua ini tidak terjadi karenamu, hidupku akan jauh lebih mulia. Melangkah keluar, dia berkata dengan nada emosional, ayah, ibu, kakak, putrimu akhirnya kembali. Dari belakang, Lewis mengawasinya berjalan menuju kediaman Chu dengan langkah emosional. Senyum jahat yang sama muncul lagi di wajahnya dan dia bergumam pelan. Seorang ayah, seorang ibu tak tahu malu, seorang kakak sampah, dan gadis malang ini. Dia berpikir lebih jauh. Begitu kau kembali, kau akan mengerti apa itu gua iblis yang sebenarnya. Di kehidupan ini, aku sama sekali tidak akan memberi mereka ampun. Rantai dari 8 wanita itu tidak akan lagi mengikatku. Apapun yang terjadi, aku pasti akan naik ke alam yang lebih tinggi. Saat MC hendak menutup pintu kamar, tiba-tiba, dengan suara keras, pintu itu hancur. Sebuah kaki panjang menendang lurus ke dalam dan menyerangnya secara langsung. Saat Lewis melihat ini, hanya satu nama yang bergema di benaknya, Peri Sutra Merah. Tapi sedetik kemudian dia mengoreksi dirinya, tidak, di kehidupan ini namanya masih Yu Hangling. Lalu kita melihat dengan jelas bahwa gadis yang mendobrak pintu dan masuk tidak lain adalah dia. Dipenuhi amarah, Yu Hangling berdiri di depan MC dan meneriakkan namanya. Tanpa berpikir sedetik pun, dia menyerangnya dan berteriak, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Tapi kekuatan Lewis jauh di atas levelnya. Tanpa menggunakan teknik apapun, dia mencengkeram lehernya dengan satu tangan, mengangkatnya ke udara, dan menggantungnya terbalik dengan kakinya sendiri. Yu Hangling bahkan tidak bisa mengerti bagaimana semuanya terjadi begitu cepat. Lewis perlahan mendekatinya dan berkata dengan nada mematikan, kau masih berani menyerangku? Dia menguncinya begitu erat sehingga Yu Hangling bahkan tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Dengan suara gagap ketakutan dia berkata, apa yang kau lakukan? Tapi Lewis tidak berniat berbuat banyak padanya. Dia sudah tahu bahwa nasib gadis ini ke depannya juga tidak akan istimewa. Dia berkata dengan dingin, hari ini kau akan memperbaiki pintuku dengan tanganmu sendiri. Dan jika kau gagal melakukannya, aku akan mematahkan lehermu dan mengakhiri hidupmu di sini. Meskipun dia benar-benar terkunci, Yu Hangling masih berkata dengan suara gemetar, aku menolak. Jika semua ini tidak terjadi karenamu, aku pasti sudah bersama Feng Wu sekarang. Mendengar ini, Lewis tertawa kecil dan menjawab, kalau begitu di kehidupan ini juga, jika kau berharap menemukannya, kau harus berusaha sekuat tenaga, bukan? Saat dia mendengar ini, wajah Yu Hangling menegang. Rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia berkata sambil gemetar, aku akan memperbaikinya. Aku akan memperbaiki pintunya. Tolong lepaskan aku. Tapi Lewis semakin mengencangkan cengkeramannya di lehernya. Saat itu, Yu Hangling berpikir dalam hati, sialan. Bahkan setelah kembali ke masa lalu, aku masih bukan tandingannya. Begitu dia benar-benar menyerah, Lewis melemparkannya ke tanah seperti serangga dan berkata dengan suara kasar, sekarang mulailah bekerja. Dan jika aku tidak menemukan pintu ini sudah diperbaiki saat aku kembali, kau tamat. Yu Hangling entah bagaimana mengumpulkan dirinya dan berdiri. Dalam kemarahan dan ketidakberdayaan, dia berteriak pada MC. Lewis, setidaknya di kehidupan kita yang lalu, kita adalah rekan Dao. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Mendengar ini, wajah Lewis tetap tanpa emosi. Dengan nada sedingin es, dia menjawab, itu dulu. Di kehidupan ini, kau dan aku bukan siapa-siapa. Kata-kata itu menghantam Yu Hangling seperti petir. Kemarahan, penghinaan, dan ketidakberdayaan tampak jelas di wajahnya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dan adegan pun berubah dari sini. Sekarang kita diperlihatkan area taman yang indah. Bunga-bunga berwarna-warni mekar di mana-mana, suasananya damai, dan energi spiritual samar mengalir di udara. Lewis berjalan ke taman ini. Di sini, seorang wanita yang sangat cantik dan seperti malaikat sedang merawat tanaman. Ini adalah Bai Qiulong. Saat Lewis melangkah ke tempat ini, Bai Qiulong langsung merasakannya. Dia melihat ke depan dan Lewis dengan hormat menyapanya, memanggilnya guru. Tapi melihat Lewis, ekspresi Bai Qiulong tiba-tiba berubah. Dia bertanya langsung dengan terkejut, mengapa kau hanya memiliki satu nyawa yang tersisa sekarang? Mendengar pertanyaan langsung dari gurunya, Lewis ragu sejenak. Sambil menggaruk kepalanya ringan, dia berkata, kemampuan murid ini agak kurang. Selama sesi kultivasi untuk memaksa terobosan, aku menggabungkan 9 nyawaku menjadi 1. Itulah mengapa sekarang hanya tersisa 1 nyawa. Kemarahan Bai Qiulong menjadi terlihat. Menatapnya dengan tegas dia berkata, aku telah menemukan cara untuk menekan kekuatan Xiao Tian. Jadi lupakan kejadian di kehidupan lampau itu sebagai mimpi belaka. Kita tidak akan pernah membiarkan hal-hal itu terjadi lagi, tambahnya dengan suara yang lebih tajam. Dan jika pikiran kotor dan khianat seperti itu muncul lagi di benakmu, aku tidak akan ragu sedetik pun untuk menghapus keberadaanmu dari sekte ini.
Lewis menjawab dengan tenang, murid ini akan mengukir ajaran guru di dalam hatinya. Di luar dia tampak patuh, tetapi di dalam hati dia tertawa kecil dan berpikir, apa kau benar-benar percaya kau menemukan sebuah metode? Jika aku tidak memindahkan racun lautan ke tubuhku sendiri, apa kau pikir kau bisa naik takhta sebagai permaisuri Tian? Di sini kita mengerti dengan jelas bahwa Bai Qiulong juga salah satu permaisuri MC di kehidupan masa lalu, sekarang muncul sebagai gurunya. Adegan berganti lagi. Sang MC sedang duduk sendirian di puncak gunung. Melihat langit dan dunia di bawahnya, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, basis kultivasiku telah turun kembali ke tahap kelima kondensasi Qi. Sepertinya aku harus mengulang semuanya dari nol lagi. Lalu dia berbisik, kawan lama, apa kau masih bersamaku? Seketika, notifikasi sistem terbuka di hadapannya. 3 pilihan muncul, kultivasi, deduksi, pencerahan. Sebuah suara robotik menggema, aku di sini, Tuan. Apa yang kau butuhkan? Mendengar suara ini, Lewis merasakan kelegaan yang aneh. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, syukurlah, kau juga ikut denganku. Tapi tunggu, apa kau tidak lagi butuh energi untuk beroperasi? Dengan suara ding yang lembut, suara itu menjawab, aku sekarang telah menjadi Dao Surgawi itu sendiri. Mengapa aku butuh energi? Lewis mengangguk dan berkata, benar. Tapi sebagai Dao Surgawi, bukankah kau menjadi sedikit terlalu kejam? Dia mengeluh, apa benar-benar perlu menjatuhkan kesengsaraan tingkat atas, paling berbahaya sepanjang masa di kepalaku? Suara yang tenang dan tanpa ampun itu menjawab, tentu saja perlu. Bagaimanapun juga, kau adalah tuanku. Mempersiapkan tantangan terhebat adalah tugasku. Wajah Lewis menjadi muram. Dia berkata dengan datar, terima kasih banyak. Lalu sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, baiklah, mari kita mulai berkultivasi. Sistem mengabaikan sarkasmenya dan menjawab dengan santai, sama. Memulai kultivasi kitab surgawi 9 kehidupan abadi. Adegan beralih ke sang gadis pedang. Di luar kediaman pedang Chu, tampak tangga yang panjang. Gadis pedang yang kelelahan menaikinya selangkah demi selangkah. Setiap anak tangga terasa seperti ujian, namun entah bagaimana dia berhasil mencapai puncak. Berdiri di depan kediaman, dia berkata dengan terengah-engah, ayah, ibu, aku sudah kembali. Matanya berkaca-kaca, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Tetapi, penjaga di gerbang melihatnya dan terkejut. Dia berpikir, apa ini benar-benar nona tertua? Kenapa dia kembali? Dia menghalangi jalannya dan berteriak dengan kasar. Dari mana pengemis ini merangkak kemari? Sampah sepertimu tidak punya tempat di kediaman pedang Chu. Pergi sana. Gadis pedang itu menjadi bingung dan berkata, aku bukan seorang pengemis. Aku adalah nona tertua Chuling. Melihat dia tidak mundur, penjaga itu menarik pedangnya dan berteriak, tikus tak tahu malu. Beraninya kau menyamar sebagai nona tertua. Tiba-tiba, Chuling menyambar pedang itu dengan tangan kosong dan berkata dengan emosional, Chuzi, lihat aku baik-baik. Aku adalah Chuling. Dulu kau sering menggendongku dan membelikanku permen. Ingat? Tapi penjaga itu menepis tangannya dan berteriak, kau tidak memiliki darah keluarga Chu. Kenapa kau kembali? Di dalam hatinya dia panik, berpikir dia baru saja berhasil lolos dari sarang iblis itu. Kenapa kembali untuk menjerumuskan diri ke dalam kubur lagi? Chuling menangis bahwa meskipun bukan anak kandung, orang tuanya memperlakukannya seperti darah daging mereka sendiri. Mendengar ini, penjaga lain menyadari kebenarannya dan berteriak, ini benar nona tertua. Chuling telah kembali. Kekacauan menyebar di kediaman. Tuan kediaman, yang disebut-sebut sebagai ayahnya, bergegas keluar dengan kepedulian palsu diikuti oleh istrinya. Chuling berlari dan memeluk ayahnya sambil menangis, ayah, aku kembali. Ibunya menyeka air matanya dengan kasih sayang palsu dan bertanya di mana dia selama ini. Chuling mengatakan dia disandera oleh sekte Great Dao dan melarikan diri secara diam-diam. Pada saat itu, pria itu tiba dan melihat Chuling, kakinya gemetar. Dia berpikir dengan lega, syukurlah kambing hitamku telah kembali. Sekarang aku akan selamat. Pria ini adalah Chu Sefei, kakak laki-laki Chuling. Adegan beralih ke bab 2 dan kembali ke Lewis. Dia berkultivasi dengan konsentrasi penuh. Diceritakan bahwa ini adalah surga pertama, dunia terlemah yang terbagi menjadi banyak alam, pranatal, paskanatal, pengumpulan Qi, inti asal, penghancuran, kekosongan bayi, pemurnian, dan integrasi Dao. Dengan pengalaman kehidupan masa lalu, Lewis berkultivasi selama 15 hari dan mencapai lapisan ke-9 pemurnian Qi, lalu memulai pembentukan inti asal. Tetapi tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dadanya terasa berat, napasnya tersengal-sengal dan dia batuk darah. Dia bergumam, apa yang terjadi? Hanya separuh Kiku yang membantu pembentukan inti, sisanya terasa seperti batu. Setelah analisis, sistem mengumumkan racun kekakuan surgawi terdeteksi di dalam tubuhmu.
Lewis mengertakkan gigi menyadari para wanita itu tidak hanya menggunakan Gu Yin-yang, tetapi juga menanam racun ini sebagai jaminan agar dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tetapi matanya menjadi dingin dan dia berkata, mereka tidak tahu. Aku masih punya satu kartu truf tersisa. Dia meminta sebuah metode pada sistem. Sistem menjawab bahwa setelah menembus ke inti asal dan mengubah ki sejati menjadi esensi sejati, racun itu akan larut. Lewis ingat bahwa di masa lalu dia menciptakan pil kembali ke asal yang sempurna, yang bisa memaksa terobosan. Tetapi pil itu dihadiahkan kepada Yu Hengling di kehidupan sebelumnya. Tinjunya mengepal. Di kehidupan ini, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tiba-tiba pergerakan muncul di langit. Seekor bangau raksasa mengumumkan bahwa Yu Hengling telah mencapai kesempurnaan pengumpulan ki hanya dalam 1 bulan 17 hari, memecahkan rekor sekte. Sebagai hadiah, dia menerima sebotol pil kembali ke asal tingkat tertinggi. Lewis menyipitkan matanya dengan senyum berbahaya. Seperti yang diharapkan dari calon permaisuri, kecepatannya mengerikan. Bahkan dengan sistem, aku hanya unggul 2 hari. Tanpa membuang sedetik pun, dia melompat turun dari puncak. Sistem bertanya, Tuan, kau mau kemana? Lewis menjawab dengan tenang. Ke makam seorang ahli pemurnian kekosongan, aku akan mengambil kembali pil kembali ke asal yang seharusnya menjadi milikku. Setelah ini adegan kita berganti. Sekarang kita diperlihatkan bagian dalam makam kuno yang terletak di tengah hutan lebat, sekitar 500 km jauhnya dari Trade Dao. Udara di tempat ini terasa berat dan keheningan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Berjalan melewati kedalaman makam yang sama, Yu Hengling sudah tiba di sana. Saat dia melangkah masuk, dia berpikir, menurut ingatan kehidupan sebelumnya, orang-orang baru akan menemukan tempat ini setelah 1 bulan penuh. Itu berarti saat ini, aku benar-benar sendirian di sini. Menunjukkan kepercayaan diri penuh, Hengling memasuki sebuah gua. Dia membuka pintu yang ada di depannya dan mulai bergerak maju melalui lorong yang sempit. Sambil berjalan, hanya satu pikiran yang berputar di benaknya, bahwa harta paling berharga di tempat ini tersembunyi di sini. Dia berpikir bahwa di antara harta karun ini ada sebuah fragmen dari kitab suci surgawi, 9 nyawa dan kematian, dan bersamanya sebuah pil kembali ke asal yang sempurna. Bergerak maju dengan langkah cepat, dia akhirnya sampai di depan harta karun itu. Pertama, dia mengambil kitab suci surgawi 9 nyawa dan tersenyum dengan sangat bahagia berkata, kakak senior, kali ini aku selangkah lebih maju darimu. Tapi saat dia membuka kitab suci itu dan melihat ke dalam, matanya tetap terbelalak karena kaget. Detik berikutnya, seluruh wajahnya menjadi pucat. Dia sama sekali tidak percaya. Kita diperlihatkan bahwa di dalam kitab suci itu tertulis dengan tenang dan penuh kasih dalam tulisan tangan Lewis. Kata-kata, jalang, kau sudah terlambat. Dan bukan hanya itu, bersamanya ada juga sketsa emas yang digambar dengan damai. Melihat semua ini, suara Hengling mulai bergetar. Tergagap, dia berkata, ini. Tiba-tiba, dalam kemarahan yang luar biasa, dia melempar buku itu ke tanah dan berteriak, Lewis, kau bajingan. Saat buku itu menghantam lantai, puluhan sinar laser emas berwarna kuning aktif di seluruh makam dan mengelilinginya dari semua sisi. Melihat ini, Hengling menjadi sangat ketakutan. Melihat ke atas, dia berteriak keras, Lewis, biarkan aku keluar dari sini. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada seorang pun di sana untuk mendengar suaranya. Makam itu tetap sunyi senyap. Setelah ini, adegan kita berubah sekali lagi. Sekarang kita diperlihatkan adegan 3 hari kemudian. Kita melihat Yu Hengling dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, datang langsung ke rumah Mece. Tanpa berhenti, dia menerobos masuk dan menendang pintu hingga terbuka. Saat dia masuk, dia berteriak, keluar kau dari sini. Seperti yang bisa kita lihat, tubuhnya dipenuhi banyak luka. Goresan dan bekas luka terlihat di mana-mana. Meskipun tampaknya luka-lukanya tidak mengancam jiwa, jelas dia telah banyak menderita dalam 3 hari ini. Itulah sebabnya dia datang ke sini dengan sangat marah tanpa berpikir sama sekali. Ngomong-ngomong, di seri ini, sebagian besar nama karakter terdengar hampir sama bagiku, jadi mengubah sedikit namanya terasa lebih baik. Nama aslinya adalah Yu Hengling, tapi mulai sekarang, kita akan memanggilnya si wanita pemarah, dan sejujurnya, tidak ada nama yang lebih sempurna untuknya daripada ini. Wanita pemarah ini mencoba menerobos masuk ke rumah MC, dan tanpa jeda mulai meneriakinya. Tapi tiba-tiba, sebuah serangan telapak energi datang dan menghantam langsung ke perutnya. Sebuah teriakan keras keluar dari mulutnya, dan tubuhnya melayang ke udara dan jatuh jauh. Terseret di tanah, dia jatuh di halaman rumah megah. Mengerang kesakitan, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jeritan, Lalu dari depan, suara yang tenang namun dingin terdengar, apa ibumu tidak pernah mengajarimu bahwa sebelum memasuki rumah seseorang, kau harus mengetuk pintu? Mendengar ini, si wanita pemarah sangat terkejut.
Sambil mengumpat dalam hatinya, dia berpikir, Lewis, kau sudah keterlaluan sekarang. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Tapi semua ini hanya bisa dia pikirkan di dalam kepalanya. Pada kenyataannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dalam amarah. Kenyataannya adalah saat ini dia membutuhkan Lewis, dan ketika ada kebutuhan, bahkan harga diri pun harus dikesampingkan. Itulah sebabnya dia entah bagaimana mengendalikan dirinya, berdiri, dan kali ini mengetuk pintu dengan sopan berkata, "Kakak senior, tolong, bisakah kau membuka pintu?" Dari dalam, tanpa ragu-ragu, sebuah suara menjawab, "Enyahlah dari sini." Mendengar ini, darah si wanita pemarah semakin mendidih. Dia mulai menggedor pintu dengan keras dan berteriak, "Apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna dari dalam makam itu?" Tapi jawaban atas pertanyaannya tidak datang dalam bentuk kata-kata. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan pada saat yang sama, beberapa serangan energi melesat keluar dan mengenainya satu persatu. Karena serangan langsung itu, tubuhnya terlempar lagi. Namun kali ini dia entah bagaimana berhasil menjaga keseimbangannya. Menarik napas dalam-dalam, dia mencoba menenangkan diri dan berpikir, tetap tenang, jangan marah, tahan semuanya di dalam. Lalu sambil menggertakkan giginya, dia bertanya sekali lagi, "Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna dari makam itu?" Dari dalam terdengar suara MC yang sama tenang dan tanpa ampun. "Tidak. Sekarang enyahlah dari sini." Mendengar ini, si wanita pemarah benar-benar kehilangan kesabarannya. Amarah memenuhi matanya, energi meledak dari tubuhnya, dan mengaktifkan kekuatannya, dia langsung menyerang Lewis. Dia berteriak, "Kau punya keberanian untuk mengambilnya, tapi tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Lewis, sekarang aku akan bertarung denganmu sampai mati." Tapi saat itu juga, tiba-tiba guru MC muncul di depannya. Dia melepaskan auranya, dan pada saat itu juga, semua gerakan Hengling terkunci di tempat. Suaranya membawa kedalaman dan tekanan saat dia berkata, "Hengling, tenanglah." Mendengar ini, semua kemarahan Hengling lenyap seolah tertiup angin. Wajahnya berubah, dan dengan suara bergetar, dia berkata, "Guru." Detik berikutnya, dia berlutut dan mulai menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Dia meratap, "Guru, dia memukulku." Sambil terisak, dia melebih-lebihkan segalanya seolah-olah semua kesalahan ada di pihak lain. Setelah mendengar semua ini, gurunya perlahan menoleh ke arah MC dan bertanya dengan suara tegas, "Lewis, kenapa kau memukul adik juniormu sendiri?" Di sini ada satu hal yang perlu diklarifikasi. Di episode sebelumnya, aku mengatakan bahwa guru ini mungkin adalah istri MC di kehidupan sebelumnya. Tapi melihat reaksi dan perilakunya sejauh ini, hal itu sama sekali tidak terlihat jelas. Ceritanya belum mengonfirmasi hal seperti itu, dan ekspresinya juga tidak menunjukkan hubungan semacam itu. Ya, memang terasa bahwa sebagai seorang guru, dia tahu bahwa MC memiliki 9 nyawa sebelumnya dan sekarang hanya tersisa 1. Mungkin itulah sebabnya dia mengerti bahwa MC telah kembali ke masa lalu membawa semua kemarahan dari kehidupan sebelumnya. Sisa kebenarannya akan kita ketahui seiring berjalannya cerita. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan ceritanya. Ketika gurunya menanyakan pertanyaan ini, Lewis membuka matanya dan menjawab dengan marah. Dia menerobos masuk tanpa mengetuk. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Mendengar kata-kata Lewis, gurunya tidak banyak berdebat. Dia dengan tenang berjalan ke arah Hengling, membantunya berdiri, dan berkata dengan suara lembut, "Tapi tetap saja, bagaimanapun juga, dia adalah adik juniormu. Biarkan masalah ini berakhir di sini." Lalu menatap Hengling, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke tempat Lewis hari ini?" Mendengar ini, si wanita pemarah menunjuk langsung ke MC dan berkata dengan keras, "Dia mengambil pil kembali ke asal yang sempurna. Dia tidak membutuhkannya, jadi aku ingin menukarnya dengan sesuatu." Mendengar kata-katanya, guru Lewis menoleh ke MC dan berkata dengan nada yang lebih lembut, "Lewis, bakatmu luar biasa. Kau sama sekali tidak membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna. Kenapa tidak kau berikan saja pada adik juniormu? Jika kau butuh yang lain, aku bisa memberikannya padamu." Bahkan setelah bujukan yang begitu tenang dan masuk akal, ekspresi Lewis tidak berubah sama sekali. Duduk dengan sikap yang sama, dia menjawab dengan dingin, "Maaf, tapi aku juga membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna ini." Mendengar ini, Yu Hangling kembali marah dan berteriak, "Omong kosong apa yang kau bicarakan, Lewis? Apa kau benar-benar berpikir tanpa pil ini aku tidak bisa memadatkan inti asalku?" Karena teriakannya yang terus-menerus, konsentrasi Lewis pecah. Dia perlahan turun, memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan mengeluarkan pil kembali ke asal yang sama. Lalu dia menghela napas dalam-dalam. Melihat ini, wajah gurunya menjadi cerah dan dia dengan gembira berkata, "Nah, begitu. Itu anak yang baik." Dia baru saja akan memujinya lebih jauh ketika suasananya tiba-tiba berubah lagi. Pada saat itu juga, Lewis tersenyum tipis. Dengan sekali gerakan, dia melemparkan pil itu langsung ke mulutnya dan mengunyahnya di depan gurunya sebelum menelannya.
Melihat ini, gurunya sangat terkejut. Matanya melebar dan dia berkata dengan tegas, "Louis, kenapa kau melakukan ini?" Gurumu ini sangat kecewa. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, wanita pemarah yang berdiri di sana meledak dalam amarah. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan berteriak saat pergi. "Louis, tunggu saja. Aku akan memadatkan inti rahasiaku dan membalas dendam sepenuhnya atas penghinaan ini." Melihat permusuhannya yang terang-terangan, wajah sang guru menjadi semakin muram. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Aku tahu kau masih menyimpan banyak amarah di dalam dirimu. Tapi apakah benar-benar perlu untuk bertindak se-ekstrem ini?" Dengan ekspresi kecewa ini, adegan pun berubah. Sekarang kita diperlihatkan adegan di kediaman pedang. Di sini sang gadis pedang sedang duduk dengan nyaman sementara seseorang menyuapinya dengan sendok. Ibunya dengan suara manis dan penuh kasih berkata, "Ibumu mengukus bubur nasi zamrud ini dengan tangannya sendiri hanya untukmu. Cicipi dan katakan padaku, apakah ini enak?" Begitu. Gadis pedang itu memakannya, wajahnya berseri-seri, dengan bahagia dan terharu. Dia berkata, "Terima kasih ibu. Di seluruh dunia ini, hanya ibu yang memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak pernah ingin meninggalkan sisi ibu dan ayah dalam hidup ini." Mendengar ini, ibunya tersenyum tipis dan bertanya dengan main-main, "Benarkah? Bahkan lebih dari orang tua kandungmu?" Gadis pedang itu menjawab sambil tersenyum, "Mereka menghilang tepat setelah melahirkanku. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan perlakuan ibu?" Mendengar ini, ibunya tertawa pelan dan berkata, "Baiklah, sudah cukup. Sekarang cepatlah dan istirahat sejenak." Gadis pedang itu menjawab dengan lembut, tetapi ibunya di dalam hati tertawa dengan cara yang aneh, tawa yang sangat lega dan menakutkan. Dia berpikir kita selamat. Kita akhirnya selamat. Sekarang seluruh keluarga kita aman. Di sisi lain, gadis pedang itu tiba-tiba mulai merasa sangat mengantuk. Matanya menjadi berat dan dengan suara ragu dia bertanya, "Ibu, kenapa aku tiba-tiba merasa sangat mengantuk?" Lalu ibunya perlahan berbalik dengan suara manis namun dingin yang sama dan berkata, "Jika kau merasa mengantuk, tidurlah sejenak." Saat dia mengatakan ini, gadis pedang itu kehilangan kendali atas tubuhnya. Diliputi rasa kantuk, dia bahkan tidak bisa menahan diri dan pingsan di atas tempat tidur. Sambil memegangi kepalanya kesakitan, dia berpikir, hari ini semuanya terasa sangat aneh. Mengapa aku merasa sangat mengantuk? Perasaan tidak nyaman ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memaksa dirinya, dia melepaskan auranya dan memerintah dalam hati. "Sirkulasikan kitab pedang teratai agung. Katakan padaku apa yang salah dengan tubuhku." Tapi saat dia melihat hasilnya, hatinya mencelos. Dia gemetar karena terkejut. Apakah aku telah diracuni? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ini karena bubur nasi zamrud? Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Sebuah suara bertanya, "Apakah kau sudah tertidur?" Bingung dan takut dia segera berbaring, menarik selimut menutupi dirinya, dan berpura-pura tidur nyenyak. Pintu perlahan terbuka. Ibunya masuk bersama 3 orang lainnya. Kali ini suaranya tidak mengandung kemanisan. Dengan nada dingin dan berat dia berkata, "Bagus, racunnya sudah mulai bekerja. Sekarang kita bisa memulai tugas kita." Salah satu dari ketiganya melangkah maju, dia tak lain adalah saudara laki-laki gadis pedang itu sendiri. Sambil tersenyum pada ibunya, dia berkata, "Ibu, kau benar-benar sehebat yang dikatakan orang. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya." Ibu dan anak itu sama-sama menatap gadis pedang itu dengan tatapan mematikan. Sang ibu berkata dengan dingin, "Ayo angkat dia dan serahkan pada leluhur tua kita." Sang kakak tertawa menakutkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa gadis pedang itu masih sadar. Dia mendengar semuanya dengan jelas. Setiap kata menusuk hatinya seperti pisau. Mendengar hal-hal mengerikan seperti itu dari ibu dan saudara laki-lakinya sendiri benar-benar menghancurkannya. Air mata mengalir tanpa suara dari matanya. Dia menangis di dalam, berteriak di dalam, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Pada saat itu dia menyadari rumah yang dia yakini sebagai tempat teraman di dunia telah menjadi sangkar paling berbahaya dalam hidupnya. Kita diperlihatkan 2 pelayan sedang membawa gadis pedang itu dan bergerak maju ke satu arah. Dan tepat di belakang mereka, seluruh keluarga gadis pedang itu juga ikut berjalan. Tepat pada saat itu, ayah gadis pedang itu memanggil salah satu pelayan dan bertanya padanya, "Apakah kau sudah mengurus Cuzi?" Cuzi ini adalah penjaga yang sama yang telah menghentikan gadis pedang itu masuk di awal. Pelayan itu menjawab, "Tuanku, kami telah sepenuhnya mengurus Cuzi dan keluarganya. Tidak ada satupun yang selamat." Mendengar tentang pelayan itu, alis sang tuan utama terangkat karena kesal dan dia berkata dengan dingin, "Luar biasa. Aku bahkan tidak pernah membayangkan bahwa seorang pelayan biasa bisa merusak rencana besarku." Lalu sambil mendengus marah, dia melirik putranya dan berkata, "Jika dia tidak tiba-tiba lari kembali ke sini untuk mengakhiri hidupnya sendiri, kaulah yang akan dipersembahkan dalam pengorbanan pedang. Nyawamu terselamatkan kali ini, jadi ambillah ini sebagai pelajaran."
Berhentilah membuang-buang harimu dalam alkohol dan kesenangan, dan gunakan otakmu sekali-sekali. Tetapi ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, putranya meniup semua harapan ayahnya ke udara tipis dan sambil bernapas lega berkata, "Ya, ayah, aku salah. Aku berjanji mulai sekarang aku akan berkultivasi dengan benar dengan usaha penuh." Orang-orang ini tidak tahu bahwa gadis pedang itu mendengar semua kata-kata mereka dengan jelas. Mendengar mereka berkata bahwa dia kembali hanya untuk kehilangan nyawanya, dia mulai menangis getir di dalam hati. Dia menyadari bahwa dia dibesarkan hanya untuk dijadikan korban untuk tujuan ini. Lalu dari belakang, kakaknya menatapnya dengan mata berliur dan dengan ekspresi gelap berkata, "Karena dia akan mati, kenapa aku tidak bersenang-senang sedikit dengannya dulu? Aku hanya akan butuh waktu setengah jam." Tapi bukannya menamparnya karena marah, ayahnya hanya menjewer telinganya dengan keras sambil berteriak, "Omong kosong kotor macam apa yang kau bicarakan? Setidaknya, dia adalah saudarimu secara nama. Jangan buang reputasi padepokan pedang cuku ke tong sampah." Mengerang kesakitan, putranya menjawab, "Ayah, sakit. Lagi pula, dia hanyalah anak dari 2 budak yang sudah mati. Berbagi nama tidak membuat kita kerabat sedara." Mendengar ini, gadis pedang itu menerima kejutan besar lainnya. Gemetar di dalam hati, dia berpikir, "Jadi kalian juga membunuh orang tua kandungku?" Saat itu, ibu gadis pedang itu mendekati ayahnya sambil tersenyum dan berkata, "Ayolah, dia akan mati juga. Kenapa tidak biarkan putra kita bersamanya selama 1 jam?" Ayahnya menatapnya dengan tajam dan menjawab, "Sama sekali tidak. Kita tidak bisa menunda penyempurnaan pedang leluhur tua, bahkan sesaat pun, atau seluruh keluarga kita akan menghadapi murkanya." Melihat bahkan ibu yang disebutnya berbicara kata-kata keji seperti itu, gadis pedang itu merasakan amarah yang tak tertahankan muncul di dalam dirinya. Dia berpikir, "Aku memperlakukannya seperti ibuku sendiri seumur hidupku, namun dia bisa mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu tentangku." Penyesalan membanjiri hatinya, dan dia berbisik dalam benaknya, "Lewis, apakah ini kebenaran yang coba kau lindungi dariku? Apakah ini alasanmu tidak pernah mengizinkanku pulang?" Dia mulai mengingat adegan dari masa lalunya, adegan yang dulu tidak pernah terasa menyakitkan, tetapi sekarang telah berubah menjadi racun. Dia teringat hari-hari ketika dia berlatih secara berbahaya dengan Lewis, latihan yang begitu keras sehingga berkali-kali nyawanya benar-benar dalam bahaya. Dipenuhi keringat, darah, dan rasa sakit, dia memohon padanya dengan gemetar. "Tuan muda, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Aku sangat merindukan orang tuaku." Saat itu, Lewis menatapnya dan tersenyum sedikit tetapi tidak ada humor di matanya. Menghiburnya, dia berkata, "Mereka bahkan bukan orang tua kandungmu. Lalu kenapa kau begitu terburu-buru untuk kembali?" Mendengar ini, gadis pedang itu menggembungkan pipinya karena marah, memalingkan wajahnya dengan keras kepala dan berkata, "Mereka memperlakukanku lebih baik daripada orang tua kandungku sekalipun." Melihatnya merajuk seperti itu, Lewis tertawa pelan dan menjawab, "Baiklah, baiklah. Tunggu saja sampai aku selesai menyempurnakan pedang itu. Setelah itu, aku pribadi akan mengantarmu pulang." Dia mendekatinya dan berkata dengan suara manis, "Tuan muda, omong kosong apa yang kau katakan? Pedang macam apa yang butuh waktu begitu lama untuk disempurnakan? Kau pasti mencoba membujukku seperti anak kecil untuk menahanku di sini." Kemudian adegan berganti. Ketika gadis pedang itu akhirnya tiba di padepokan pedang Chu, pemandangan di hadapannya membakar seluruh dunianya. Seluruh padepokan dilalap api. Asap di mana-mana, jeritan, bau kayu yang terbakar. Kakinya telah menyerah dan dia telah jatuh berlutut sambil menangis, "Ayah, ibu, aku datang terlambat." Sejak saat itu, kebencian terhadap Lewis lahir di dalam hatinya. Dia telah bersumpah dalam hati, "Lewis, semua ini terjadi karena kau. Aku akan membalas dendam padamu." Tetapi sekarang mendengar dan melihat kebenaran yang sebenarnya, hanya penyesalan yang tersisa di dalam dirinya. Hatinya benar-benar hancur. Dia berpikir dengan sakit, "Lewis, pedang yang kau bicarakan sebenarnya adalah pedang iblis." Dengan pemikiran ini, adegan berubah lagi. Pada saat yang sama, di sisi lain, MC kita sedang menonton seluruh adegan ini dalam kualitas HD dengan bantuan sistem. Setiap kata, setiap suara, setiap niat jelas baginya. Sistem berkata dengan suara dingin, "Tuan, sungguh memalukan bahwa dia tidak sadar sekarang dan tidak bisa mendengar kata-kata keluarga Chu." Lewis tersenyum ringan sambil menonton semua ini. Tertawa mendengar komentar sistem, dia berkata, "Bagaimana bisa seseorang yang kembali dari alam Kaisar Agung pingsan karena obat tidur biasa?" Saat ini, dia hanya menolak untuk menerima kenyataan itu sendiri. Sistem bertanya, "Tuan, apakah Anda berpikir untuk menyelamatkannya?" Mendengar ini, Lewis mengubah posisinya dengan malas, seperti penonton di teater, dan berkata sambil tersenyum, "Menyelamatkannya? Kepuasan yang kudapat dari melihatnya menderita seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Lagi pula, ini adalah kembalinya seorang makhluk dari alam Kaisar. Sekarang dia tidak membutuhkanku untuk menyelamatkannya." Adegan berubah sekali lagi.
Sekarang kita melihat semua orang bergerak menuju tempat penempaan pedang. Seluruh suasana menjadi berat dan menakutkan. Keluarga Chu tiba di depan sebuah mansion besar. Gadis pedang itu dibaringkan di tanah dan seluruh keluarga berlutut di belakangnya. Ayahnya menyapa leluhur dengan hormat. Sebuah bayangan muncul di depan mansion dan perlahan menjadi jelas. Itu adalah seorang lelaki tua, Chu Kaixin, leluhur tua dari padepokan pedang Chu. Mendengar sapaan itu, dia perlahan membuka matanya dan menatap gadis pedang yang terbaring di hadapannya. Mengamati tubuhnya dengan sekali pandang, dia berkata dengan kepuasan dingin, "Luar biasa. Sekarang serahkan dia padaku." Dia berdiri dan memerintahkan, "Shetian dan Sefei, kalian berdua tetap di sini dan saksikan penyelesaian upacara pedang iblis ini." Mendengar ini, ayah dan anak itu membungkuk dan berterima kasih pada leluhur. Leluhur tua itu maju dan menyalakan api di bawah kuali besar. Di dalam kuali, sebuah pedang melayang di udara. Sekilas tidak ada yang tahu itu adalah pedang iblis. Tetapi begitu seseorang merasakan auranya, menjadi jelas bahwa ini adalah eksistensi yang menakutkan dan murni iblis. Menatap pedang itu dengan rakus, leluhur tua itu tertawa. Pedang iblis ini telah memakan lebih dari 30 tahun darah esensiku. Sekarang hanya langkah terakhir yang tersisa. Ayah gadis pedang itu memberi selamat padanya. Setelah Anda menyempurnakan pedang ini, Anda akan langsung naik ke alam penghancur bayi. Leluhur tua itu mengangkat tangannya dan berkata, "Mari kita mulai." Pedang api hitam terbentuk di udara dan bergerak menuju pedang iblis. Ritual dimulai. Pedang iblis bereaksi, seluruh area bergetar, dan leluhur itu melantunkan mantra-mantra aneh. Kemudian dia memerintahkan dengan dingin, "Berkorbanlah untuk pedang ini." Pada saat itu, ayah gadis pedang mengangkatnya ke dalam pelukannya dan berjalan maju sambil berkata tanpa emosi, "Hari ini kau menjadi kurban pedang untuk klan Chu kita. Membesarkanmu selama bertahun-tahun tidaklah sia-sia." Tidak ada penyesalan dalam suaranya, tidak ada keraguan, hanya kegunaan yang dingin. Tanpa membuang sedetik pun, dia melemparkan gadis pedang itu langsung ke dalam kuali yang menyala. Dia jatuh ke dalam api yang berkobar. Panas merobek udara, namun tidak ada satupun jeritan yang keluar dari mulutnya. Kakaknya menonton dengan lidah terjulur dan berkata dengan menjijikkan, "Sungguh sia-sia sekali." Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Meskipun jatuh ke dalam kuali api, gadis pedang itu tersenyum. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, hanya ketenangan dan kekejaman yang aneh. Tiba-tiba dia bereaksi, memuntahkan darah, dan darah itu terbang lurus ke pedang iblis. Saat darahnya menyentuhnya, api yang menakutkan meletus dari pedang itu. Getarannya berlipat ganda seolah-olah pedang itu menjadi hidup. Melihat ini, ayahnya panik, apa yang terjadi?" Dan tepat di depan matanya, pedang iblis itu menghilang dalam sekejap dan muncul langsung di tangan sang gadis pedang. Energi pedang itu mulai mendukungnya. Api tidak lagi membakarnya, sebaliknya api itu mengangkatnya. Dia melayang di dalam kuali dan menatap lurus ke arah leluhur tua. Tidak ada rasa sakit di matanya, hanya niat membunuh. Leluhur tua itu terkejut. Kakak laki-lakinya berteriak, "Ayah, dia belum mati." Leluhur itu gemeta, "Bagaimana ini mungkin?" Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melesat maju dengan kecepatan penuh, bertujuan untuk menusuk dadanya dalam satu serangan. Dia buru-buru mengeluarkan pedang hijau dan berteriak, "Sialan." Namun, saat pedangnya berbenturan dengan pedang iblisnya, pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya terlempar ke belakang. Dia berteriak, "Kau tidak bisa menggunakan pedang iblis seperti itu." Sebelum dia selesai bicara, pedangnya bergerak seperti ular berbisa, dan detik berikutnya kepalanya terpisah dari tubuhnya. Darah menghujani di mana-mana. Mengibaskan darah dari pedangnya, dia berkata dengan dingin, "Pedang iblis ditempa untuk membantai iblis." Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Pengkhianatan, penyesalan dan amarah telah membakar hatinya sepenuhnya. Dia telah menunggu keluarganya selama 2 kehidupan, mempercayai mereka dengan setiap napas, dan inilah hasilnya. Sekarang hanya kebencian yang tersisa. Sekarang gadis pedang itu mulai berjalan ke arah ayahnya sendiri, seluruh tubuhnya terbakar amarah. Langkahnya berat, tapi niatnya sangat jelas. Melihatnya mendekat, ayahnya menjadi sangat ketakutan hingga kakinya mulai gemetar tak terkendali. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia segera berlutut, mengulurkan tangannya yang gemetar ke depan sambil tergagap. "Kenapa kau? Apa kau benar-benar culing?" "Bukan. Kau tidak mungkin culing." Tapi culing sudah tidak dalam kondisi untuk mendengarkan siapapun. Dia benar-benar sudah gila karena amarah. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, dia berhenti tepat di depannya, dan dengan suara pelan namun menakutkan bertanya, "Kenapa? Aku memperlakukan kalian semua seperti keluarga terdekatku. Aku mempercayaimu dengan mata tertutup. Lalu kenapa kalian melakukan semua ini padaku?" Ayahnya bahkan tidak punya keberanian untuk menjawab pertanyaannya.
Gemetar ketakutan, dia berkata, "Chuling, lihat betapa kuatnya dirimu sekarang. Kita tidak perlu mengorbankanmu untuk pedang apapun lagi. Ayo kita pulang bersama, semuanya akan baik-baik saja." Tapi Chuling sudah melihat wajah aslinya. Dia tertawa lirih, tawa yang dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Mencabut pedangnya, dia berkata dingin, "Kau bahkan tidak pantas menyebut namaku dengan mulut kotormu itu." Tanpa ragu sedikit pun, dia mengayunkan pedangnya. Dalam satu tebasan, kepala ayahnya melayang ke udara, darah menyembur kemana-mana seperti air mancur. Pada saat itu, Chuling terlihat persis seperti iblis, siap menebas apapun yang menghalangi jalannya tanpa ampun. Setelah itu, dia berbalik di depan. Berdirilah orang yang disebutnya kakak. Saat matanya bertemu dengan mata Chuling, dia dilanda teror. Dia melangkah mundur, bibirnya gemetar. Menatapnya dengan mata sedingin es, Chuling berkata, "Sekarang giliranmu, dasar binatang." Kakaknya langsung menyela, berlutut, dan membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali. "Ya, aku memang binatang. Perlakukan saja aku seperti anjing dan biarkan aku pergi. Tolong jangan bunuh aku." Tapi dalam sekejap, mata pedang Chuling bergerak lagi. Lehernya terpenggal seketika dan tubuhnya roboh ke tanah. Chuling berkata tanpa emosi, "Kau lebih buruk dari seekor anjing." Dari kejauhan, ibunya yang masih tidak tahu nasib suami dan putranya menjadi bingung melihat pemandangan itu. Yang bisa dia lihat hanyalah Chuling berjalan keluar dari tempat penempaan pedang sendirian dengan pedang di tangannya. Langkahnya tenang, wajahnya tanpa emosi, tapi di belakangnya terbentang kisah kematian dan darah. Terkejut, ibunya berjalan maju dan bertanya dengan bingung, "Chuling, bagaimana kau bisa keluar? Dan yang lainnya, di mana mereka?" Chuling terus berjalan tanpa berhenti, bahkan tanpa memandangnya. Saat dia melewati ibunya, dia menjawab dengan suara dingin, "Siapa sebenarnya yang kau bicarakan?" Ibunya menjadi semakin gugup dan buru-buru berkata, "Ayahmu, kakakmu, keluargamu." Mendengar ini, Chuling tiba-tiba berhenti. Dia perlahan berbalik. Tidak ada kemarahan di matanya sekarang, hanya kekosongan yang dingin dan menusuk. "Aku tidak punya keluarga lagi," katanya. Detik berikutnya, pedangnya berkelebat. Dengan satu tebasan, kepala ibunya terpisah dari tubuhnya. Darah berhamburan ke udara, tapi kali ini tidak ada kebencian atau amarah di wajah Chuling, hanya ketenangan tanpa nyawa. Dengan suara datar dia berkata, "Kenapa kau tidak pergi dan bergabung dengan mereka?" Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, dia berjalan ke depan dan menyatakan dengan dingin, "Setiap orang dari keluarga Chu pantas mati." Adegan berubah. Seluruh wilayah keluarga Chu diperlihatkan. Sebuah pedang menancap dengan keras ke tanah. Saat kamera naik, kita melihat bahwa Chuling telah membantai setiap orang dari klan, tua, muda, pelayan, penjaga. Tidak ada yang selamat. Setelah pembantaian yang begitu lama, Chuling benar-benar kelelahan. Tubuhnya terluka, pakaiannya robek, berlumuran darah dan debu. Dia berlutut di tanah menggunakan pedangnya sebagai penyangga, terengah-engah, tangannya gemetar. Semua ini ditonton secara langsung oleh RMC melalui sistem. Melihat pemandangan itu, Lewis mengangguk sedikit dan berkata, "Tidak buruk." Dia tidak meninggalkan satu jiwa pun yang hidup di kediaman pedang Chu. Dia bahkan tidak menyisakan ayam-ayamnya. Sambil meregangkan tangannya dengan malas, dia menambahkan, "Baiklah, tutup sekarang." Dia baru saja akan bersantai di tempat tidurnya ketika sistem bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak akan terus menonton? Seorang ahli ranah bayi retak akan datang dan membunuhnya." Louis tersenyum tipis. "Apa yang perlu dilihat? Dia pantas mendapatkan semua ini." Adegan beralih kembali ke Chuling. Kediaman itu sekarang tidak lain hanyalah reruntuhan, mayat, dan darah di mana-mana. Chuling jatuh berlutut sambil berbisik dengan suara parau, "Aku salah. Aku benar-benar salah." Air mata mengalir dari matanya, tubuhnya gemetar kesakitan. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Dari kejauhan seseorang mendekat, ahli ranah bayi retak, pendeta Lijian. Saat dia melihat Chuling dan pedang iblis di tangannya, keserakahan bersinar di matanya. Pedang iblis ini ternyata sudah lengkap. Sambil tertawa, dia mencabut pedangnya dan berteriak, "Pedang itu hanya memberimu rasa sakit. Biarkan aku membebaskanmu darinya." Dia menyerang dengan kecepatan penuh, tapi Chuling hampir tidak menggerakkan pedangnya, tidak memberikan perlawanan seolah-olah dia sudah menerima kematian. Namun, Li Jian tiba-tiba menghentikan pedangnya di dekat lehernya, menyadari dia tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada rasa takut, tidak ada harapan, tidak ada apa-apa. Dia tertawa terbahak-bahak. Seperti yang kuduga, dia benar-benar sudah gila. Tetapi pada saat itu juga, Chuling bergerak. Dengan satu tangkisan, dia melepaskan kekuatan luar biasa yang mementalkan Li Jian, merobek pakaiannya dan melemparkannya ke tanah. Tertegun, dia bergumam. Dia hanya di ranah inti asal. Bagaimana bisa dia memiliki ilmu pedang yang begitu menakutkan? Chuling berdiri di sana tanpa nyawa seolah-olah emosi telah meninggalkannya. Li Jian menatap dengan rakus. Gadis ini menyembunyikan rahasia besar.
Pedang itu bukan satu-satunya harta di sini. Tiba-tiba, Chuling berbalik dan mulai berlari. Li Jian terkejut. Apa? Dia sama sekali tidak bereaksi tadi. Dia mengejarnya sambil berteriak cabul, jangan lari. Jadilah gadis baik dan kemarilah pada Li Jian. Chuling terus berlari meski terluka. Darah menetes di setiap langkahnya. Bibirnya bergetar saat dia mengulangi, aku salah, aku harus bertobat. Pikirannya sepertinya hancur, hanya berpegang pada rasa bersalah dan penyesalan. Adegan beralih ke Louis. Di luar, wanita yang marah, Yu Hangling, menggedor pintunya, meneriakkan tuduhan. Louis duduk dengan tenang dalam meditasi. Sistem bertanya, Tuan, dia menghinamu dengan sangat buruk. Apakah Anda hanya akan mendengarkan? Tanpa membuka matanya, Louis menjawab, tutup telingaku. Aku harus fokus pada kultivasi. Tidak ada yang akan menghentikanku mencapai tingkat sage. Kemudian, guru Yu Hangling datang dan memarahinya, mengungkapkan bagaimana Lewis menyempurnakan setiap harta untuknya berkali-kali. Mendengar ini, Yu Hangling terguncang tetapi masih menolak untuk meminta maaf. Gurunya dengan marah mengirimnya ke gunung belakang untuk merenung. Akhirnya, adegan berubah lagi. Tanpa alas kaki dan terluka, Chuling menaiki tangga menuju gunung Lewis, bersandar pada pedang iblisnya. Tidak ada kebencian yang tersisa di matanya, hanya kelelahan dan penyesalan. Melihat ke arah halaman Louis, dia berbisik lembut, Dao Agung. Dia berdiri di sana gemetaran, terengah-engah, menatap tempat itu seolah baru pertama kali menyadari semua yang telah hilang dalam hidupnya. Pada saat itu, seseorang memperhatikan Chuling berdiri di sana dan berteriak kaget. Siapa di sana? Sebelum ada yang bisa bereaksi, kekuatan Chuling habis. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Namun sesaat sebelum kehilangan kesadaran, dia bergumam lemah, Puncak Bailan, Lu Luyi, aku adalah Ling. Murid perempuan itu bergegas ke arahnya dengan waspada, tetapi suara tajam tiba-tiba menghentikannya. Tahan tanganmu, rekan Daois. Ketika murid perempuan itu mendongak, dia melihat Li Jian turun dari atas. Dia mendarat dengan anggun dan berkata, rekan Daois, aku telah memburu makhluk keji ini sampai ke tempat ini. Aku tidak bermaksud tidak menghormati keagungan sekte Tao Agung. Aku akan segera menyingkirkan sampah ini. Li Jian mengulurkan tangannya ke arah Chuling, tetapi murid perempuan itu langsung mencabut pedangnya dan menghalangi jalannya. Tidak secepat itu. Karena dia menyebut nama salah satu anggota sekteku, aku akan kembali dan memverifikasinya. Jika dia mengaku tidak mengenalnya, barulah kau boleh membawanya pergi. Dia berbalik ke murid lain dan memerintahkan, awasi baik-baik. Jangan biarkan dia membawanya sebelum aku kembali. Murid itu mengangguk. Mengerti. Di puncak Bailan, murid perempuan itu berdiri di luar kamar Liu Yi dan memanggil dengan keras. Adik seperguruan Liu Yi, seorang wanita yang mengaku sebagai Chuling telah pingsan di luar gerbang gunung, dia sedang diburu dan terluka parah. Apakah kau mengenalnya? Dari dalam Liu Yi bertanya dengan dingin, siapa? Murid itu menjawab, Huling. Setelah hening sejenak, Liu Yi menjawab dengan nada dingin, aku tidak mengenalnya. Murid perempuan itu menjawab, karena adik seperguruan tidak mengenalinya, kami tidak akan ikut campur. Liu Yi mengulangi dengan tegas. Ku bilang aku tidak mengenalnya. Mengerti? Permisi. Katanya sebelum pergi. Di dalam, sistem bertanya pada Liu Yi. Apakah Tuan benar-benar berniat membiarkannya mati? Liu Yi menjawab dengan tenang, apa kau lupa bagaimana dia memperlakukanku di kehidupanku yang lalu? Lagi pula, dia tidak akan mati. Di luar gerbang, murid perempuan itu kembali ke Li Jian dan memberitahunya, aku sudah memverifikasi masalah ini. Murid sekteku tidak mengenalnya. Kau boleh membawanya pergi. Li Jian menyeringai. Seperti yang kuduga, sekte Dao Agung adalah pilar dari jalan kebenaran. Bagaimana mungkin sekte itu berhubungan dengan iblis wanita sepertinya? Dia mendekati Chuling dan berkata, aku akan segera menyingkirkannya, agar tidak menodai tanah muliamu. Tapi saat tangannya hendak menyentuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang, membekukan lengannya hingga kaku. Li Jian berteriak, siapa yang berani? Sosok yang kuat muncul. Itu adalah Bai Qiulan, ekspresinya dingin karena marah. Tahan tanganmu. Murid-murid di sekitarnya segera berlutut. Salam, Marshal Bai. Bai Qiulan menyatakan dengan tegas, kau tidak bisa membawanya pergi. Li Jian mengepalkan tinjunya dengan marah. Sekte Dao Agung yang agung mengingkari janjinya, itu bukanlah perilaku dari faksi yang benar. Murid perempuan itu marah dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kurang ajar, apa kau ingin tahu setajam apa pedang sekte Dao Agung? Li Jian menghunus pedangnya sendiri dengan tawa dingin. Pedangku juga tidak tumpul. Murid perempuan itu bersiap untuk menyerang. Kalau begitu. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Bai Qiulan menyerang dari belakang, langsung membekukan seluruh tubuh Li Jian. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, buang mayatnya. Aku akan membawa wanita ini kembali ke sekte. Bai Qiulan membawa Chuling ke kediaman lain dan dengan mendesak berkata kepada kakak seperguruannya, kakak, tolong selamatkan Chuling. Dia membaringkan Chuling ke tempat tidur.
Gadis itu terlihat sangat terluka. Kakak seperguruan itu memeriksanya dan mulai menyembuhkannya sambil bergumam. Bagaimana dia bisa terluka separah ini? Bai Qiulan menghela napas. Dia praktis sudah seperti mayat. Kekuatan apa yang membuatnya tetap bertahan hidup sampai sekarang? Kakak seperguruan itu mengacungkan jempol dengan percaya diri. Jangan takut. Selama percikan kehidupannya masih ada, aku bisa membawanya kembali. Bai Qiulan sedikit membungkuk. Aku berhutang budi padamu. Setelah beberapa waktu, Chuling akhirnya sadar kembali. Saat dia membuka matanya, dia berbisik secara naluriah, Tuan Muda. Melihatnya sadar, Bai Qiulan bergegas ke sisinya. Linger, kau sudah sadar. Chuling melihat sekeliling dengan bingung. Kakak Bai di mana, Tuan Muda? Kakak seperguruan itu diam-diam mengamati dari samping sambil berpikir, kakak, seorang pelayan rendahan berani memanggil Qiulan kakak? Bai Qiulan menjawab dengan lembut, Liu Yi masih dalam kultivasi terpencil. Dia belum keluar, Chuling berkata dengan cemas. Lalu apakah Tuan Muda yang meminta kakak Bai untuk menyelamatkanku? Terima kasih banyak, kakak Bai, tapi aku harus pergi mencarinya. Bai Qiulan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Fokuslah pada penyembuhan lukamu dulu. Saat kau sudah pulih sepenuhnya, mungkin dia sudah menyelesaikan pengasingannya. Chuling menundukkan pandangannya. Aku harus meminta maaf pada Tuan Muda. Aku telah salah paham padanya selama ini. Ternyata dia tidak mencoba memaksakan diri padaku. Dia melindungiku. Kakak Bai, mungkin kita semua telah salah paham padanya. Kakak seperguruan itu, yang masih mendengarkan diam-diam, merasa pikirannya meledak. Memaksakan diri? Kita? Astaga, apakah aku baru saja menemukan skandal besar? Dia menatap mereka berdua dengan kaget. Saat itu, Bai Qiulan melirik ke arahnya. Kakak seperguruan itu segera memalingkan wajahnya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bai Qiulan berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, Kakak, bisakah aku memintamu keluar sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Linger. Kakak seperguruan itu melambaikan tangannya. Baiklah, aku pergi sekarang. Kalian berdua mengobrolah sepuasnya. Setelah dia melangkah keluar, Bai Qiulan kembali menatap Chuling. Linger, mulai sekarang jangan panggil aku kakak Bai. Kau bisa memanggilku senior Bai. Dulu, saat racun kekacauan bergejolak dalam diriku, Liu Yi hanya melakukan tindakan yang tak terhindarkan itu untuk menyelamatkan hidupku. Di luar pintu, kakak seperguruan itu ternyata belum pergi. Dia menempelkan telinganya ke dinding dan terkesiap. Apa yang kau maksud dengan tindakan yang tak terhindarkan? Tapi Bai Qiulan menyadari dia menguping dan segera menggunakan kekuatannya untuk memasang penghalang suara di sekitar ruangan. Kakak seperguruan itu berkedip kebingungan. Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa sekarang? Sialan. Skandal macam apa yang begitu menggemparkan itu? Tidak kusangka dia benar-benar memblokirku. Bab 7 dibuka pada tengah hari di puncak Baling. Matahari bersinar terik di langit menyinari gunung dengan cerah. Pada saat ini, kultivasi pengasingan Lewis akhirnya berakhir. Dia perlahan membuka matanya dan berdiri dari alas kultivasi. Menguap dengan malas, dia meregangkan tubuhnya dan berjalan ke depan. Bagaimanapun juga, dia sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. Adegan beralih keluar kediaman Lewis. Seorang wanita muda berlutut di sana di tanah yang dingin. Itu adalah Chuling. Dia duduk tegak berlutut, tak bergerak. Ekspresinya tenang namun keras kepala. Jelas dia sudah duduk di sini untuk waktu yang sangat lama. Di dalam pikiran Lewis, sistemnya bereaksi. Sistem memberitahunya bahwa wanita itu telah menunggu di luar untuk waktu yang sangat lama dan bertanya apakah dia ingin keluar untuk memeriksanya. Wajah Lewis tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dia menjawab dengan dingin bahwa tidak perlu. Dia berkata dia belum melupakan apa yang wanita itu lakukan padanya di kehidupan sebelumnya. Saat Chuling muncul di benaknya, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Wajahnya, senyum jahat yang kejam itu, senyum yang dia tunjukkan saat Lewis sekarat. Lewis sedikit mengepalkan tinjunya. Dia berpikir bahwa siapapun yang bisa berkhianat sekali, bisa berkhianat lagi. Wanita di matanya hanya memperlambat kultivasi. Di kehidupan ini, kultivasi adalah satu-satunya hal yang penting baginya. Tidak ada hal lain yang penting. Di luar rumah, Chuling terus berlutut. Kakinya mati rasa, tubuhnya lelah, namun dia tidak bergerak. Di dalam hatinya, dia berbicara dalam diam. Dia percaya pada Tuan Muda. Dia percaya jika dia bertahan dengan tulus dan terus menunggu, suatu hari nanti Tuan Muda akan memaafkannya. Tekadnya tidak goyah. Adegan berubah. Sekarang kita tiba di puncak awan merah. Di dalam wilayah sekte Dao Agung, terdapat 9 puncak utama dan 72 puncak kecil. Puncak Bailing dan puncak awan merah ada di antara puncak-puncak itu. Di puncak-puncak awan merah, seorang wanita muda yang dipenuhi amarah sedang berlatih rutin. Gerakannya elegan, berwibawa, dan sangat anggun. Setiap gerakan mengalir lancar seperti air.
Sekilas, hampir terlihat seolah-olah dia sedang menari daripada berlatih. Dengan setiap langkahnya, bahkan angin di sekitarnya seolah mengikuti gerakannya, berputar lembut di sekitar tubuhnya. Apakah gerakan ini mengandung kekuatan membunuh yang sebenarnya atau tidak, tidaklah jelas. Dia terlihat cantik, megah, namun berbahaya. Dia tidak sendirian. Dari balik batu besar, seseorang diam-diam mengawasinya. Sepertinya tanpa sadar dia mendapatkan penguntit, seorang pemuda yang tampak pemalu. Namanya Ling Wuxiang. Kebanyakan orang memanggilnya Ling. Ling benar-benar terpesona. Dia mengamati gerakannya tanpa berkedip, pikirannya benar-benar terpikat. Entah bagaimana, bahkan amarahnya pun tampak indah baginya. Tepat saat dia akan berpikir lebih jauh, suara tajam membelah udara. Sebuah pedang terbang tiba-tiba melesat ke arah tempat persembunyiannya dan menghantam batu tepat di depannya. Ling terkesiap kaget, mengeluarkan suara tanpa sadar. Wanita muda itu menghentikan gerakannya dan berbicara dengan tenang, nadanya luar biasa kalem. Dia bertanya siapa yang bersembunyi di sana. Ling ragu sejenak lalu keluar dari balik batu. Pada saat yang sama, wanita itu melompat ke depan dengan gerakan ringan dan mendarat tepat di depannya. Ling buru-buru menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ling Wuxiang, memanggilnya sebagai adik seperguruan Heng Ling. Dia menjelaskan bahwa dia adalah murid kepala yang baru dilantik di puncak awan merah. Meskipun wajah Hang Ling terlihat kesal dan tajam, di mata Ling, dia terlihat luar biasa cantik. Hang Ling berbicara lagi, suaranya secara mengejutkan lembut. Dia bilang dia tahu namanya. Di dalam benaknya, kenangan muncul ke permukaan. Dia ingat pernah mendengar nama ini sejak lama. Ketika kakak seperguruan Louis menolak posisi putra suci dari Sekte Dao Agung, pria inilah yang mewarisi peran itu. Di masa depan, dia naik hingga ke surga ke-8. Dan pada akhirnya, dia tewas saat bertarung dalam kekacauan gelap. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa pria ini seharusnya dianggap sebagai pahlawan sejati. Ling tetap dalam posisi hormatnya, tersenyum canggung. Dia berkata baru saja menyaksikan teknik yang sedang dia latih dan memujinya sebagai teknik yang luar biasa. Dia bertanya apakah dia bisa menerima bimbingan darinya. Hang Ling tertawa ringan dan menarik napas dalam-dalam. Dengan aura superioritas mutlak, dia memberitahunya bahwa dia bukan tandingannya. Satu kata itu membangkitkan sesuatu di dalam diri Ling. Ekspresinya menjadi serius. Dia menghunus pedangnya dan berkata meskipun wanita itu lebih muda darinya, dia berbicara dengan terlalu arogan. Dia menambahkan bahwa apakah dia tandingannya atau tidak hanya bisa ditentukan setelah mereka mencoba. Detik berikutnya, Hang Ling mengaktifkan teknik gerakannya dan muncul sangat dekat dengan wajahnya. Tersenyum tipis, dia menyarankan sesuatu yang lain. Dia menyuruhnya pergi dan menantang Lewis terlebih dahulu. Jika dia berhasil mengalahkan Lewis, maka dia bisa kembali dan bertarung dengannya. Kedekatan yang tiba-tiba itu membuat Ling benar-benar bingung. Dia mundur dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah. Dia bertanya siapa Lewis dan berkata dia tidak punya dendam padanya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus menantang seseorang yang tidak dia musuhi. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Ling tidak berpikir sepenuhnya dengan impuls. Dia masih memiliki akal sehat. Melihat ini, Ang Ling sedikit rileks. Dia menghela napas dalam-dalam dan duduk di dahan pohon terdekat. Dia menjelaskan bahwa Lewis adalah alasan gurunya menghukumnya dan mengirimnya ke kurungan pohon surya di puncak awan merah. Ling melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Dia memintanya untuk menjelaskan dengan tepat apa yang dilakukan Lewis. Hang Ling menutup matanya. Dia setuju untuk menceritakan bagaimana semuanya dimulai. Dia berkata semuanya dimulai pada hari dia mendobrak pintu Lewis. Cerita berlanjut. Detailnya tidak ditampilkan dengan jelas, tetapi pada saat dia selesai menceritakan versi kejadiannya yang sepihak 1 jam penuh telah berlalu. 1 jam kemudian, ekspresi Ling dipenuhi amarah. Dia meledak dalam amarah mengatakan cerita itu keterlaluan dan menjijikkan. Hanya mendengarnya saja sudah membuat darahnya mendidih. Dia mempertanyakan bagaimana orang seperti Lewis bisa pantas disebut kakak seperguruannya. Ling berdiri tiba-tiba dan mulai berjalan pergi dengan marah. Dia memberitahu Heng Ling untuk menunggu di sana. Dia menyatakan akan pergi membalas dendam untuknya. Pertama, dia akan mengalahkan Lewis. Kemudian, dia akan memaksanya untuk meminta maaf padanya. Mendengar ini, Heng Ling menjadi cemas. Dia ragu-ragu dan mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Lewis. Tapi Ling tidak berhenti. Dia berteriak bahwa dia sudah membuat keputusan. Jika dia tidak memberi pelajaran yang pantas pada Lewis hari ini, maka dia tidak layak disebut murid utama. Adegan beralih kembali ke Lewis. Dia benar-benar telah menjadi seorang fanatik kultivasi. Dia baru saja selesai berkultivasi sekali, dan sekarang dia sudah duduk lagi. Tepat saat dia mulai fokus, dia merasakan seseorang memasuki halamannya, dia membuka matanya dan bertanya siapa di luar. Suara pria yang tegas menjawab dengan sebuah nama, Ling Wuxiang. Mendengar nama itu, sebuah ingatan muncul di benak Lewis. Sebuah arena pertempuran yang sengit.
Secara logis, pertemuan pertama mereka seharusnya terjadi selama turnamen murid Alsak. Lewis ingat dengan jelas bahwa dialah juaranya sementara Ling adalah juara kedua. Lewis berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia mengonfirmasi identitas Ling dan dengan sopan bertanya mengapa kakak senior Ling datang ke puncak awan merah hari ini. Ling terkejut. Dia bertanya apakah Lewis mengenalnya. Lewis menjawab dengan tenang bahwa dia mengenalnya. Dia menilai Ling dengan mengatakan namanya bahkan muncul dalam cerita-cerita. Dia dengan akurat menyatakan bahwa Ling memasuki sekte 2 bulan 12 hari yang lalu dan memadatkan inti surgawi pada hari pertama. Dia menyebutnya mengagumkan. Mendengar ini, dada Ling tanpa sadar menjadi tegap. Dia mengatakan bahwa mata Lewis ternyata tajam lalu sedikit mengoreksinya, menjelaskan bahwa baru 2 bulan 11 hari. Hari pertama terbuang untuk prosedur masuk. Lewis mengangguk antusias dan terus memujinya, menyebut bakatnya luar biasa dan mengatakan dia sangat berharga bagi sekte Dao yang agung. Tiba-tiba, Ling kembali sadar. Dia menunjuk Lewis dengan marah dan menuntut agar dia menghapus senyum itu dari wajahnya. Dia menuduh Lewis mencoba membodohinya. Dia menyatakan bahwa dia datang ke sini untuk mengeluarkan tantangan. Suasana seketika menjadi hening. Senyum Lewis sedikit melebar. Dia menerima tantangan itu tanpa ragu, mengatakan bahwa dia sudah lama bosan. Keduanya melangkah keluar. Ling segera menarik pedangnya dan bergegas maju. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan menahan diri dan memberitahu Lewis untuk bersiap. Sebuah tebasan berbahaya melesat di udara. Lewis dengan tenang menyingkir dan menahan pedang hanya dengan 2 jari. Mata Ling terbelalak kaget. Lewis melepaskan aura samar, mengumpulkan kekuatan di tinjunya saat dia maju. Dia dengan tenang meminta maaf atas serangannya. Ling menggertakkan giginya dan mencoba menangkis dengan pedangnya, merasakan bahaya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Lewis menghilang. Sesaat kemudian, Lewis muncul di belakangnya dan melancarkan tendangan kuat ke punggungnya. Ling berteriak saat tubuhnya terlempar ke depan, jatuh dengan wajah terlebih dahulu beberapa langkah jauhnya. Tidak ada senjata mematikan. Tidak ada aura yang dilepaskan. Namun penghinaannya sempurna. Lewis menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa ini seharusnya sudah cukup. Tapi Ling keras kepala. Dia berdiri lagi, amarah membara di matanya. Dia menuntut satu round lagi. Kali ini, dia menarik pedangnya dengan sangat serius. Dia mengaktifkan ilmu pedang awan merah. Mengambil kuda-kuda bertarung yang benar, dia bersiap untuk pertarungan sungguhan. Ling menyerang Lewis sekali lagi. Dalam benaknya, Ling yakin akan satu hal. Kali ini, Lewis tidak akan bisa menghindar, tapi pikiran itu tidak lebih dari ilusi. Di gerakan berikutnya, Lewis melewati sisi Ling dengan mudah, dengan santai. Serangan itu meleset sepenuhnya. Mata Ling terbelalak tak percaya. Dia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Napasnya menjadi tidak teratur, sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, tinju Lewis sudah melesat ke arahnya. Lewis berbicara dengan tenang. Lihat baik-baik, aku hanya akan menunjukkannya sekali. Lengan Lewis melesat maju seperti kilat. Dalam sekejap, tangannya mencengkeram kerah Ling. Pupil mata Ling menyusut. Dia nyeletuk. Secara naluriah bahwa Lewis terlalu cepat. Tapi sebelum kata-katanya selesai, Lewis mencengkeram kerahnya dan berputar dengan keras, melemparkannya seperti boneka kain. Pada saat yang sama, aura merah padam meledak dari tubuh Lewis. Di sisi lain, Ling menusukkan pedangnya ke tanah. Kakinya bergesekan di permukaan saat dia meluncur mundur, nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Lewis kemudian berdiri tegak, tenang dan dominan seperti seorang Sigma male sejati. Dia menatap Ling dan bertanya dengan santai bagaimana tadi dan apakah dia masih ingin melanjutkan. Ling jelas terguncang sekarang. Keringat menetes di wajahnya. Suaranya sedikit bergetar saat dia mengakui bahwa dalam hal keterampilan, dia lebih rendah, tetapi kemampuan pemahamannya kuat. Lewis sedikit memiringkan kepalanya. Oh, apa maksud kakak senior? Ling tiba-tiba melancarkan serangan lain. Dia berteriak bahwa dia sudah memahami bentuk kedua dari ilmu pedang Cixia. Pedangnya menebas ke depan, merobek tanah saat serangan itu melesat ke arah Lewis dengan kecepatan yang menakutkan. Retakan menyebar di tanah. Debu berterbangan di mana-mana. Namun Lewis tetap berdiri dengan tenang. Dia hanya memperhatikan serangan itu mendekat. Lalu dengan nada serius, dia berbicara. Kakak senior memang punya persepsi yang bagus. Sesaat kemudian, Lewis mengayunkan tangannya seperti pisau. Telapak tangannya membelah udara. Serangan pedang yang datang hancur seketika, benar-benar musnah. Melihat jurus terkuatnya dilenyapkan dengan begitu santai, Ling benar-benar terkejut. Keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Matanya tetap terbuka lebar. Dia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Lewis sedikit menundukkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya ke depan untuk memberi salam dan bertanya apakah mereka bisa mengakhirinya di sini. Ling menarik napas dalam-dalam. Dia menundukkan kepalanya dan membalas salam. Dia mengakui kekalahannya.
Dia mengakui bahwa Lewis jauh lebih kuat dan mengatakan bahwa pencapaian Lewis di masa depan pasti akan melampaui pencapaiannya sendiri. Lewis tersenyum tipis. Dia memberitahu Ling untuk tidak khawatir. Di masa depan, jika ada yang bertanya, dia akan mengatakan bahwa dia bertarung dengan kakak seperguruan selama 10 ronde dan nyaris tidak meraih kemenangan tipis. Mendengar ini, Ling tertawa terbahak-bahak. Dia memuji Lewis sebagai orang baik dan mengatakan akan mengingatnya. Dia lalu berbalik untuk pergi, sambil mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan mereka akan bertemu lagi. Tepat saat Ling berjalan pergi, Chuling tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Dia di sini untuk bertemu Lewis. Dia berseru dengan gembira mengatakan bahwa kakak seperguruan akhirnya keluar. Ling menoleh ke arahnya. Di dalam benaknya, sebuah pikiran muncul. Apa benar ada begitu banyak wanita cantik di puncak Beiling? Namun, Lewis tidak punya niat untuk bertemu Chuling. Tanpa ragu, dia menutup pintunya. Suaranya menggema di halaman. Chuling membeku di tempat. Dia berdiri di sana tanpa suara, benar-benar tertegun. Perlahan, dia berlutut lagi. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia bertanya dengan lembut mengapa kakak seperguruan menutup pintu lagi. Ling berjalan mendekat dan berbicara padanya. Dia memberitahunya bahwa martabat seorang wanita itu berharga. Masih banyak pria lain di dunia ini. Karena Lewis tidak mau menemuimu, mengapa kau harus bergantung pada satu pohon saja? Penyesalan Chuling semakin dalam. Matanya memerah saat dia memohon dengan lembut, bertanya apakah kakak seperguruan tidak bisa membuka pintu dan melihat Ling sekali saja. Ling mencoba mengabaikan situasi itu. Dia berbalik dan berjalan pergi. Menghela napas panjang, dia berpikir dalam hati bahwa ini sangat disayangkan. Dia cantik, tapi sayangnya buta. Dia, Ling Wuxiang, begitu gagah dan tampan, namun dia malah tidak meliriknya sama sekali. Adegan beralih kembali ke puncak awan merah. Wanita muda yang marah itu masih berlatih pedangnya. Ling tiba. Dia memberitahu Heng Ling bahwa dia kalah. Mendengar ini, Heng Ling menatapnya dan tersenyum tipis. Dia bilang dia sudah memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Lewis. Ling duduk di atas sepotong kayu. Dia mengakui bahwa Lewis sebenarnya orang yang cukup baik dan tidak seburuk yang dia gambarkan. Heng Ling meletakkan kedua tangan di pinggangnya dan mendengus. Dia mengatakan bahwa Lewis memperlakukan pria dengan cukup baik tetapi dengan wanita itu belum tentu benar. Ling mengangkat alis dan bertanya apakah dia begitu memahami Lewis. Dia menyebutkan bahwa dia baru saja melihat seorang gadis muda berlutut di depan pintu Lewis. Namun Lewis tetap menutup pintu dan menolak untuk keluar. Heng Ling terkejut. Si orang gadis? Dia bertanya seperti apa penampilannya dan siapa namanya. Ling menjawab bahwa dia sangat cantik. Dia teringat mendengarnya menyebut dirinya Ling atau semacamnya. Hati Heng Ling bergetar. Chuling, dia benar-benar kembali. Pikirannya menjadi kacau. Dia bertanya-tanya bagaimana ini harus ditangani. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak cemburu. Mengapa dia harus cemburu? Itu konyol sekali. Bagaimana mungkin dia cemburu pada Liu Ye? Pada saat yang sama, ekspresi Ling menjadi gelap. Sebuah kesadaran yang menakutkan menghantamnya. Tidak mungkin. Apa dia juga wanitanya Liu Ye? Kalau begitu jangan salahkan dia karena tidak tahu cara menghargai wanita. Ling tiba-tiba berdiri. Dia menantang Heng Ling. Dia berkata bahwa dia sudah memenuhi janjinya untuk menantang Lu Yi, jadi sekarang dia harus bertarung dengannya. Heng Ling ragu-ragu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak mengalahkan Lu Yi. Ling tidak peduli. Dia berkata bahwa dia pergi menantang Lu Yi demi dirinya, jadi dia harus bertanggung jawab. Heng Ling menatapnya sejenak. Lalu dia menerimanya. Dia bilang sudah waktunya untuk membuatnya menyerah pada perasaannya yang konyol itu. Matanya memerah karena marah. Dia menyerang lebih dulu. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan menahan diri seperti yang dilakukan Liu Yi. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Di gunung, gelombang kejut menyebar ke seluruh puncak. Ling dengan putus asa memintanya untuk bersikap lembut, tapi Heng Ling tidak mendengarkan sama sekali. Setengah jam kemudian, kondisi Ling sangat menyedihkan. Wajahnya bengkak, pipinya memar. Dia telah dipukuli begitu parah sehingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Heng Ling menatapnya dengan dingin. Dia memberitahunya untuk tidak datang mengganggu kultivasinya lagi di masa depan dan menyuruhnya pergi. Ling menangis saat dia terhuyung-huyung pergi. Dia berteriak putus asa, bertanya apakah semua orang di puncak Beiling adalah monster. Mengapa yang satu lebih kejam dari yang lain? Dia bersumpah bahwa dia pasti akan kembali suatu hari nanti. Heng Ling mengerutkan kening, pikirannya kembali ke Chuling. Mengapa Chuling kembali? Dia memutuskan bahwa dia harus pergi melihatnya. Kurungan? Siapa yang peduli dengan kurungan? Sementara itu, kembali di puncak Beiling, Chuling masih berlutut di luar kamar Lewis. Tubuhnya gemetar. Penyesalannya sangat luar biasa. Dia terus meminta maaf dengan lembut, mengatakan itu adalah kesalahan Linger dan Linger salah. Suaranya semakin lemah. Karena lapar dan haus, kekuatannya akhirnya habis.
Dia roboh di kusen pintu. Benturan itu menyebabkan pintunya terbuka. Chuling melihat ke dalam dengan cemas dan memanggil kakak seperguruannya. Tetapi ketika dia melihat ke dalam ruangan itu kosong. Hatinya mencelos. Wajahnya menjadi pucat saat dia berbisik kaget. Kakak seperguruan menghilang. Bab ini dimulai dengan kedatangan Hongling untuk menemui Chuling. Chuling sedikit terkejut saat melihat Hongling berdiri di sana. Hongling berbicara dengan nada yang sangat kasar dan berkata, "Liu Yi sudah pergi. Jadi kenapa kamu masih berlutut di sini? Dia tidak akan kembali." Tetapi Chuling tenggelam dalam rasa bersalah. Air mata penyesalan terus mengalir dari matanya. Dia menoleh ke arah Hongling dan berkata, "Bahkan jika Tuan Muda tidak berada di sekte sekarang, aku akan terus berlutut di sini sampai hari dia kembali." Hongling menjadi marah. Dia meraih tangan Chuling dan mencoba menariknya berdiri, berkata, "Kamu harus berhenti berlutut dan berdiri. Kita adalah kultivator wanita. Kita juga punya harga diri. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri seperti ini?" Tetapi Chuling menepis tangan Hongling dan menangis, "Kak Hongling, aku salah. Aku membuat kesalahan besar. Aku meracuni Tuan Muda. Hukuman ini pantas kudapatkan." Saat itu, Guru Bai tiba. Begitu dia datang, dia berbicara dengan lembut kepada Chuling. "Apa yang terjadi sudah berlalu. Mulai sekarang, kita harus memulai dari awal. Kamu tidak seharusnya terus menyalahkan dirimu sendiri, tetapi Chuling masih tidak bisa melepaskan masa lalu." Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Racun kekakuan surgawi tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Sebagian akan tetap berada di dalam tubuhnya selamanya. Menyembuhkannya sangatlah sulit." Ketika Hongling dan Guru Bai mendengar ini, keduanya terkejut. Hongling bertanya dengan tak percaya, "Maksudmu racun surgawi itu masih ada di dalam tubuh Liu Ye dan akan tetap di sana selamanya?" Dia bingung. Guru Bai kemudian berbicara lagi menyebutkan pil pemulih asal yang sempurna. Saat Chuling mendengar tentang pil itu, penyesalannya semakin dalam. Lebih banyak air mata jatuh dari matanya saat dia berkata, "Jadi itu berarti Lu Yi tidak sengaja meminum pil pemulih asal yang sempurna itu. Itu karena racun kekakuan surgawi kambuh dan menghabiskan kekuatannya." Mendengar ini, mata Hongling juga berlinang air mata. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan lembut. "Kakak seperguruan, aku minta maaf." Guru Bai menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Betapa salahnya kita semua tentang Louis, tapi di mana sebenarnya kamu sekarang?" Pergantian adegan. Adegan beralih ke pegunungan belakang sekte Dao Agung. Di sana, Louis berkultivasi dengan tenang dan damai. Pikirannya hanya terfokus pada pengembangan diri, bukan pada wanita. Kali ini, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Satu-satunya fokusnya adalah kultivasi. Melalui sistem, Louis memantau ketiga pemeran utama wanita. Sistem berkata, "Tuan, mereka semua menunggumu kembali." Liu Ye menjawab dengan dingin, "Biarkan saja mereka. Di sini tenang. Aku akan berkultivasi di sini. Aku sudah mengerti sekarang. Wanita, satu persatu, semuanya adalah batu sandungan di jalanku menuju Dao. Tokoh utama kita akhirnya berada di jalan yang benar. Lugas, tidak ada gangguan." Tetapi sistem gelisah dan bertanya, "Berapa lama Tuan berencana untuk tinggal di sini?" Liu Ye mengabaikannya. Energi emas menyembur keluar dari tubuhnya saat dia tersenyum dan berkata, "Sebelum kompetisi murid bulan Desember dimulai, aku akan mencapai lapisan ke-13 ranah inti asal dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki paviliun harta karun Dao Agung." 3 bulan kemudian, 3 bulan berlalu. Kompetisi murid akan segera dimulai. Banyak murid terbang menuju arena dengan pedang mereka. Seseorang mengumumkan, guru puncak dari semua puncak memimpin murid generasi ke-92 untuk berkumpul di teras Dao Agung. Liu Yi juga terbang menuju puncak Beiling. Wajahnya dipenuhi kepercayaan diri. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Matanya tertuju pada 3 sosok. Mereka tidak lain adalah Hongling, Chuling, dan Guru Bai. Liu Ye terdiam. Pada saat itu, Chuling berbalik. Matanya bertemu dengan mata Liu Ye. "Tuan Muda," serunya. Liu Ye tidak memberikan tanggapan. Tiba-tiba, Hengling berlari ke arahnya dan meminta maaf. "Kakak seperguruan, aku minta maaf." Chuling juga bergegas menghampiri Menkoba meminta maaf. Guru Bai memanggil meminta Liu Yi untuk berhenti. Keributan itu menarik perhatian semua orang. Para murid berbisik kaget. Apa yang sedang terjadi? 2 wanita cantik yang menakjubkan meminta maaf kepada satu pria pada saat yang sama. Obrolan itu membuat Liu Yi kesal. Ekspresinya menjadi dingin saat dia berkata dengan tegas, "Enyahlah." Para murid benar-benar tercengang. Dia benar-benar menyuruh 3 dewi untuk enyah. Liu Yue terlihat sangat keren. Hongling mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia berbalik dan berkata, "Jika kau ingin aku pergi, baiklah, aku akan pergi. Dia pun pergi." Master Bai juga berbalik, jelas-jelas kesal. "Aku lelah. Itulah mengapa aku pergi." Dia tidak percaya betapa beraninya Liu Yi sekarang.
Hanya Culing yang tersisa. Dia melangkah maju dan berkata lembut, "Tuan muda, aku." Tapi sebelum dia selesai, sekelompok murid berlutut di hadapan Lu Yi dan membungkuk dalam-dalam. "Pahlawan, teladan bagi generasi kita. Terimalah penghormatan kami." Mereka akhirnya mengerti. Abaikan wanita, maju terus, berkultivasi dengan giat. Tiba-tiba, suara yang kuat menggema. "Semuanya ambil posisi kalian." Semua murid bergegas menuju arena. Pengumuman lain menyusul. Selanjutnya, mohon sambut wakil ketua sekte. Seorang pria tua memasuki arena, setengah botak, memakai kacamata bundar, penuh wibawa. Dia memulai pidato panjangnya tentang Dao. Liu Yi menguap dengan malas dan bergumam. Bahkan nada birokratisnya persis sama dengan kehidupanku di masa lalu. Seharusnya aku datang lebih lambat. Akhirnya, wakil ketua sekte mengumumkan. Kompetisi ini menggunakan format eliminasi tunggal. Keluarkan semua kemampuan kalian. Jangan menjadi pengecut. Saya nyatakan kompetisi murid ke-92 resmi dimulai. Pertarungan dimulai. Seorang gadis cantik melangkah ke arena. Beberapa murid menatap kakinya tanpa malu-malu, tapi Lu Yi bahkan tidak melihat. Hong Ling menyadari ini dan merasa bimbang. Pertarungan dimulai. Hong Ling mengalahkan lawannya dengan satu tendangan, membuatnya terbang dari panggung. Wakil ketua sekte mengumumkan kemenangannya. Selanjutnya, giliran Culing. Sebelum naik ke panggung, dia mendekati Lu Yi dan berkata, "Tuan muda, aku telah bergabung dengan sekte Dao Agung." Air mata penyesalan masih memenuhi matanya. Dia naik ke panggung sambil terus menatap Lu Yi. Para murid memuji kecantikannya. Lawannya mengejeknya. "Adik seperguruan, kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa terus mengejarnya?" Ekspresi Culing mengeras. Dia menjawab dengan tegas, "Terima kasih atas perhatianmu, kakak seperguruan. Bagiku, Tuan Muda adalah eksistensi yang lebih penting daripada Dao itu sendiri." Lawan itu meledak dalam amarah. "Omang kosong, aku akan menghajarmu sampai kau sadar." Dan dengan itu, bab ini berakhir. Jika kalian menginginkan bab selanjutnya, videonya akan segera hadir. Sampai saat itu, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.